Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Ramadan baru saja beberapa hari meninggalkan kita semua. Pada video sebelumnya telah saya beritakan di sini bahwa Yusuf Mansur telah kehilangan panggung di televisi-televisi nasional kita. Maka ternyata bukan hanya itu. Yusuf Mansur juga telah kehilangan para penontonnya, para pembacanya, atau para komentatornya di Instagram pribadi milik dia. Hari ini saudara-saudara, kalau kita melihat Instagramnya Yusuf Mansur, yakni Yusuf Mansur New, maka kita bisa saksikan di situ bahwa ada lebih dari 2 juta followersnya. Saya mau katakan di sini bahwa pengikut sebegitu banyak itu didapati oleh Yusuf Mansur ketika dia memulai dan selama dia menjalankan bisnis yang bernama PayTrend. Kita tahu bahwa selama itu PayTrend itu merekrut begitu banyak orang untuk membeli aplikasinya. Karena itu tak heran kalau Yusuf Mansur mendapat begitu banyak followers dari masyarakat Indonesia. Di situ juga saudara-saudara kita melihat Yusuf Mansur begitu banyak membuat postingan, dan postingan terbanyak itu di antara tahun 2015 sampai tahun 2019 ketika PayTrend sedang marak-maraknya digandrungi oleh banyak orang. Hari ini saudara-saudara kita melihat Instagramnya Yusuf Mansur itu isinya sudah gak karu-karuan. Apa saja dimuat di situ, dari hal-hal yang receh sampai hal-hal yang berbau politik. Dari hal-hal yang sangat remeh-temeh sampai hal-hal yang serius yang diambil dari tokoh-tokoh politik. Dari jutaan followersnya, kalau kita melihat hari ini Instagram Yusuf Mansur itu hanya mendapat interaksi terlalu sedikit. Kalau dia mendapat like, itu like-nya tidak sampai dengan pokoknya like-nya, komentatornya atau share-nya itu terlalu minim sekali. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Yusuf Mansur baru mendapat interaksi yang cukup besar ketika pada bulan Maret yang lalu dia mengunggah sebuah video yang dia memperagakan gerakan Hello City. Tetapi komentar yang ada di situ ada sekitar 6.084 komentar. Itu mayoritas diantaranya atau sebagian besar komentar itu menghujat dan memaki-maki Yusuf Mansur. Kalau ke Yusuf Mansur itu membagikan informasi soal Darul Quran umpamanya atau tentang kesantrian umpamanya, maka jauh sekali interaksi yang ada. Ketika Yusuf Mansur dan teman-temannya itu memposting informasi soal Idul Fitri umpamanya, itu juga yang berinteraksi di situ sangat sedikit sekali. Saudara-saudara, dengan kehilangan interaksi dari jutaan followersnya ini menandakan bahwa Yusuf Mansur sesungguhnya sudah kehilangan muka juga. Dengan adanya komentar-komentar yang sangat menyakitkan di Instagram milik dia, ini juga sesungguhnya sebuah pertanda bahwa Yusuf Mansur sudah kehilangan muka. Saudara-saudara, kalau kita melihat isi atau konten dari Instagram milik Yusuf Mansur itu yang gado-gado, yang gak ada juntrungannya, apa saja yang menjadi yang dimuat di situ, bisa kita bandingkan dengan para ustadz yang lain, para ustadz lain yang juga menggunakan media sosial. Kita contohkan seperti Ustadz Husain Jafar, Habib Husain Jafar, atau Ustadz Khalid Basalamah, atau Ustadz Felix Yao, atau Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak ustadz lagi. Coba kita bayangkan konten-konten yang ada pada Instagram milik Yusuf Mansur dengan konten-konten yang ada pada ustadz-ustadz yang baru saja saya sebutkan itu. Itu jauh sekali perbandingannya, jauh sekali ketimpangannya. Jika pada para ustadz-ustadz yang lain selain Yusuf Mansur itu berada dalam koridor mengajar dan berbagi ilmu dan berbagi ibadah, maka coba kita lihat Instagram milik Yusuf Mansur
itu isinya nggak ada juntrungannya. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, kenapa Yusuf Mansur kehilangan interaksi dengan followersnya yang begitu banyak? Saya punya dugaan, karena memang masyarakat pengguna media sosial atau followersnya Yusuf Mansur itu sudah merasa muak, sudah merasa enak dengan apa yang selama ini ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, berikut ini saya mau menampilkan dua video. Dua video ini saya meyakini bahwa apa-apa yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur dan keluarganya itulah yang menyumbangkan rasa muak masyarakat atau pemirsa Yusuf Mansur selama ini di media sosial. Video pertama, kedua video ini sesungguhnya sudah diunggah oleh pembuatnya lama sekali. Video pertama itu diunggah pada tahun 2020 dan video kedua itu diunggah pada tahun 2022. Video pertama, sebuah channel YouTube Infotainment itu menghadirkan wawancara mereka dengan istrinya Yusuf Mansur dan Wirda. Bagaimana kita melihat kedua ibu dan anaknya ini tampil berbicara seperti orang yang luar biasa di media sosial, padahal sesungguhnya orang sedang membenci melihat kelakuan atau penampilan mereka di wawancara tersebut. Yang berikut, bagaimana seorang pembuat video atau pemilik channel YouTube itu menampilkan Yusuf Mansur dan keluarganya sedang berlibur di Eropa. Dari interaksi yang ada, kita melihat netizen begitu muak berkomentar tentang kelakuan atau penampilan dari Yusuf Mansur dan keluarganya ini. Seharusnya saudara-saudara, video ini sudah lama, dari tahun 2020 dan tahun 2022. Itu artinya harusnya Yusuf Mansur dan keluarganya berkaca diri, mengambil pelajaran dari interaksi yang ada di kedua video ini. Bagaimana di situ ribuan orang berkomentar, memberikan komentar-komentar yang jelek, komentar-komentar yang minus terhadap Yusuf Mansur dan keluarganya. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi Yusuf Mansur dan keluarganya untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki semua yang pernah mereka lakukan ini. Saudara-saudara, jadi poinnya saudara-saudara, kali ini saya mau katakan di sini, Yusuf Mansur bukan hanya kehilangan panggung pada televisi nasional, tetapi salah satu bos dari Warung Stick and Stick ini juga kehilangan interaksi dengan followersnya di Instagram milik dia. Itu kenapa? Karena tentu saja masyarakat sudah muak dengan apa yang selama ini mereka tampilkan di media sosial. Semoga video-video saya ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita melihat dan mari kita mengevaluasi kembali, pantaskah kita memberikan predikat ustadz, ulama atau kiai kepada Yusuf Mansur? Kita serahkan kepada masing-masing kita. Semoga video saya ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikut. Kita membahas soal lain yang masih terkait dengan Jam'an Khotib Mansur atau Yusuf Mansur. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai orang tua, kita sih terserah anaknya mau seperti apa. Cuman sebagai orang tua mengarahkan aja gitu. Kakak pengen jadi pengusaha misalkan, oke, nggak apa-apa jadi pengusaha, tapi diarahkan, dibimbing gitu. Banyak banget. Salah satunya jadi pengusaha. Iya. Pengen jadi apa kak? Presiden? Aku sempat pengen gitu, pengen jadi presiden. Bahkan impian aku kan pengen jadi diplomat. Pokoknya kalau keluar negeri tuh kita sering ke kedutaan ya. Terus sama papa suruh doa di situ supaya besok jadi diplomat. Banyak jadi astronot. Pokoknya ganti-ganti terus sampai pada akhirnya udah gue jadi pengusaha aja, enak, duitnya banyak. Jadi pengusaha. Alhamdulillah sekarang lagi bergelut di bidang fashion sama di kosmetik. Wah, luar biasa. Semua udah hadir. Tadi ada yang dari Bekasi katanya. Kita selalu berdiskusi sih ya. Aku mau melakukan ini gitu. Oke, sebagai orang tua yang mensupport aja, menemani gitu. Selalu berdiskusi ya kan? Iya, aku tuh selalu nanya-nanya sama papa sama mama. Menurut mama gimana nih kalau misalnya aku gini-gini. Jadi aku selalu open discussion.
nggak yang decide sendiri, pokoknya semua sendiri, enggak. Jadi aku selalu minta masukan dari mama papa, termasuk galau-galaunya. Mama bentar lagi gajian, aku bingung. Jadi ya kita saling sharing, saling bantu gitu. Terus dilala kata mama juga bingung mau gajian belum. Lebih curhat ya. Jadi dibalik senangnya hati karyawan mau gajian, ada bos yang deg-degan gitu. Aku bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih kita saling support satu sama lain.